Biasanya dia mulai cemburu tanpa alasan. Ketika ia terus berusaha cemburu seakan menuduh bahwa Anda sudah melakukan hal-hal atau suami sudah melakukan hal-hal yang memang di luar kesepakatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 karakteristik seorang wanita yang suka selingkuh. Nah, ini tentunya kita harus paham betul, ya, karena tentunya awal-awal kita mendekati seorang wanita, ketika itu waktu sudah berjalan, maka sedikit banyak kita akan mulai memahami beberapa karakter wanita yang mungkin ada di hadapan sahabat semua. Nah, ini kita akan lihat ciri-ciri wanita selingkuh yang dilihat dari karakternya. Di sini ada 7 karakter yang harus Anda pahami. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah terus mendukung channel Kang Kumis sehingga channel Kang Kumis dapat berkembang. Nah, kira-kira apa saja yang dianggap itu merupakan bagian dari karakter seorang wanita yang suka selingkuh? Nah, di sini faktor genetik menjadi sebuah alasan utama, ya, terutama bagi para peneliti, ya, yang mungkin tentunya lebih ahli di bidang tersebut, bahwa mohon maaf sekali, ini faktor keturunan dijadikan satu bagian utama ketika seseorang melakukan perselingkuhan. Nah, namun perlu digarisbawahi di sini, faktor genetik atau keturunan ini bukan berarti semuanya bisa melakukan hal-hal yang sama karena faktor tersebut, ya. Karena misalnya kita ada 5 atau 4 bersaudara, tidak semuanya kok terjadi seperti itu. Itu berarti bahwa faktor keturunan yang masuk itu prosentasenya sangat kecil, ya. Kita ketika bicara apa itu genetik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya ketika wanita yang memiliki karakter seperti itu, dia akan terlihat takut dengan apa yang dinamakan sebuah komitmen. Dia takut bahwa apa yang dia lakukan selama ini dimintai sebuah komitmen atau diajak melakukan sebuah komitmen oleh pasangannya, itu takut. Karena dengan komitmen itu dia merasa bahwa kebebasannya sudah terhalangi, ya, oleh adanya komitmen tersebut. Maka biasanya orang-orang seperti itu lebih suka menolak atau tidak menyukai adanya komitmen di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, apakah dia pandai berbohong atau suka berbohong di depan pasangan serta menyembunyikan beberapa hal yang seharusnya Anda ketahui. Nah, ini adalah bagian daripada karakter wanita tersebut, ya. Jadi suka berbohong. Ya, suka berbohong ini beda dengan terpaksa harus bohong, ya. Ketika suka berbohong, maka dia menganggap bahwa sebuah kebohongan itu hal biasa buatnya. Padahal ini apapun alasannya, ketika sudah berbohong tentunya adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi tanpa sadar kita sudah terus-menerus melakukan kebohongan dengan orang yang sudah kita cintai selama ini, orang yang mungkin justru orang yang Anda bohongi selama ini justru mengagungkan Anda, mengagungkan pasangan, bahwa mungkin masih tetap beranggapan bahwa pasangan saya adalah pasangan yang setia. Jadi tolong, ya, jangan hianati pasangan Anda ketika memang Anda ingin betul-betul menjaga kehidupan rumah tangga menjadi jauh lebih baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia tanpa sadar itu sering atau bahkan mulai menyalahkan pasangan. Jadi semuanya yang dilakukan oleh pasangan, walaupun dia sudah berusaha melakukan hal-hal yang terbaik untuk pasangan tercinta, tentunya dia masih belum menerima, ya. Karena menganggap bahwa orang yang di luar sana itu selalu betul menurut pendapatnya, selalu benar menurut apa yang menjadi keinginannya selama ini. Padahal mungkin apa yang sudah dilakukan oleh pasangan Anda atau sedang dilakukan oleh pasangan Anda itu adalah yang terbaik buat pasangan, ya. Ini. Jadi ketika istri memang memiliki karakter tersebut, biasanya
bisa atau sering atau gemar menyalahkan pasangan. Jadi apapun yang sudah dilakukan itu tidak disyukurinya. Ya, dia merasa bahwa saya lah yang benar dan suami saya lah yang salah. Gitu. Ketika itu terus ada dalam pikiran wanita tersebut, maka sulit ya. Apapun yang Anda lakukan itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Kemudian yang keempat, dia terlalu menuntut apa yang dinamakan kepuasan hidup. Ya, kepuasan hidup. Ini biasanya tuntutannya memang meluas, bukan hanya seputar urusan hubungan suami istri. Tapi dalam hal-hal yang mungkin bersifat finansial, dia pun mulai menuntut, bahkan dia mulai membandingkan, merupakan sebagai bentuk tuntutan. Ya, biasanya kan ketika seseorang mau menuntut, biasanya mulai membandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain, dengan apa yang didapat oleh orang lain, itu mulai ia bandingkan. Dengan apa yang sudah ia bandingkan, secara tidak langsung dia pun sudah mulai menunjukkan bahwa ia sebetulnya sudah mulai menuntut ya. Yang tadinya mungkin nerimo berapapun nafkah yang diberikan oleh suami, ia selalu pandai bersyukur. Namun akhir-akhir ini, bahkan mungkin karena rasa sayangnya si suami ini sudah berusaha memberikan hal-hal yang lebih untuk pasangan. Namun justru itu ya tidak ditanggapi dengan ucapan terima kasih, tapi dia ingin yang selalu lebih banyak. Nah ini, pada akhirnya dia berusaha memanfaatkan pasangan ini untuk terus melakukan hal-hal yang ia inginkan. Ya, biasanya hal itu memang sengaja dilakukan sekaligus ingin tahu ya. Jadi dia terus berusaha menuntut pasangan, tapi dia sendiri tidak mau mengimbangi, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana seorang pasangan. Ini biasanya seperti itu. Ya. Lalu yang keenam, dia masih menyukai kesenangan. Ya, menyukai kesenangan. Mohon maaf, di sini perlu saya garis bawahi ya bahwa semua orang tentu ingin hidup senang. Ya, tapi di sini kesenangan yang dimaksud itu adalah kadang tidak memahami adanya situasi dan kondisi. Terutama ini biasanya kesenangan ini melibatkan finansial yang lebih lah ya untuk mencapai kesenangan tersebut. Nah, disinilah ketika itu terus dipertahankan, lalu tidak dicari tahu penyebabnya, maka ketika suami mohon maaf yang punya penghasilan pas-pasan, maka ia akan merasa kerepotan ya untuk mengikuti apa yang selama ini justru menjadi sebuah kesenangan. Padahal banyak hal ya, kesenangan itu tidak harus melibatkan, tidak harus semuanya ya melibatkan finansial, tapi bagaimana menciptakan kesenangan untuk pasangan kita agar pasangan kita ini juga mampu menciptakan kesenangan untuk kita. Ketika kita berdua sama-sama senang, maka itu nilainya lebih dari kesenangan yang sebetulnya Anda ingin lakukan ya. Ini. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, biasanya dia mulai cemburu tanpa alasan. Ketika ia terus berusaha cemburu, seakan menuduh bahwa Anda sudah melakukan hal-hal atau suami sudah melakukan hal-hal yang memang di luar kesepakatan, ya, di luar rel ya. Dianggap bahwa ketika Anda berbicara sedikit tentang wanita, maka Anda sudah langsung dikatakan bahwa Anda berarti selama ini selingkuh, atau suami saya berarti selama ini selingkuh. Padahal itu belum tentu benar ya, karena perasaan cemburu ini sebetulnya merupakan bentuk takut ketahuan ya, takut ketahuan bahwa apa yang sedang selama ini ia lakukan. Karena sebetulnya setiap perselingkuhan juga memang bukan berarti ketika seseorang sedang berselingkuh itu pada saat itu sudah tidak mencintai suaminya atau tidak mencintai pasangannya. Itu tidak semuanya seperti itu. Jadi cemburu ini merupakan bentuk rasa takut kehilangan sebetulnya. Ini. Jadi sekaligus menutupi kesalahannya. Nah, sahabat, itulah 7 poin yang tentunya harus Anda pahami secara perlahan ya. Jangan sampai Anda punya pemikiran-pemikiran bahwa selama ini kok yang salah terkesan hanya wanita. Tidak. Di sini kalau Anda menonton video saya dari awal sampai akhir, insya Allah tidak gagal paham ya. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih baik adalah kita harus senantiasa tetap melakukan sebuah evaluasi diri masing-masing. Ketika salah, maka bisa diperbaiki sama-sama, karena ketika benar itu adalah menjadi sebuah keinginan sama-sama. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.